Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Nah, kembali lagi bersama kita di special podcast Unas TV. Di podcast ini kita nggak sendirian nih, kita sekarang kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu organisasi bernama RDK FM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat datang. Halo guys. Halo. Sapa dulu dong. Halo. Unas TV. Sebutannya apa? Kalau Sobat Unas TV. Sobat Unas TV. Nah, gua di sini Andika Pradana sebagai host kalian akan menemani kalian untuk kita ngobrol bareng nih. Kita akan ngobrolin tentang dunia radio dari organisasi kampus yang ada di Jakarta. Nah, gue bakal nemenin kalian selama 20 menit ke depan, so stay tune terus, jangan kemana-mana, terus ditonton, dan enjoy. Nah, gambaran sedikit buat kalian yang belum tahu nih, kalau RDK FM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, dia radio kampus yang paling aktif ya Bang ya, Kak ya, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya? Iya, benar banget. Soalnya RDK FM ini tersendiri itu merupakan salah satunya mungkin ya sampai saat ini salah satunya. Satu-satunya. Ini kiprol apa enggak? Kirain begini ya. Enggak dong. RDK FM tersendiri itu merupakan satu-satunya RDK radio yang ada di UIN. Jadi kalau misalnya kawan-kawan UNAS ataupun kawan-kawan mahasiswa yang lain, kalau misalnya nyari radio ya RDK FM karena itu satu-satunya yang ada di UIN. Gitu. Nah, boleh nih kalau kalian mau collab langsung kontakin ya, langsung aja kontakin. Nah, mereka ini selalu membawa program-program yang menarik seputar dunia kampus ya, musik, terus juga hal-hal berbagai lainnya yang tentunya menarik perhatian banget ya Mas. Iya. Nah, jadi mereka ini termasuk basically mereka ini mahasiswa-mahasiswi aktif di organisasi guys. Bisa dilihat ya dari muka-mukanya sangat cerah, yang aktif banget ya. Iya. Yang aktif di organisasi ini kelihatan muka-mukanya, aura-auranya. Kalau kata Gen Alpha sekarang tuh Apa tuh? 10.000 aura ris. Nah, makanya gue sekarang dan bersama teman-teman Sobat Unas TV juga di sini pengen ngulik lebih dalam nih soal RDK FM UIN Syarif Hidayatullah. So, kita bakal langsung masuk aja ke segmen tanya jawabnya ya. Sebelumnya gue mau nyapa dulu nih kakak-kakaknya. Kak, halo. Kita belum menyapa, kita juga belum kenalan. Mungkin boleh dong kenalan salah satunya. Kenalan satu-satu, divisinya apa aja. Mungkin boleh mulai dari kakaknya. Oke, aku Hamid. Yang ini. Yang tengah. Oke. Halo, aku Hamida dari divisi Digital Content RDK FM. Halo kawan Sobat Unas TV, aku Fauzan Putra dari Production Manager. Halo, aku Kansa Atifa dari Digital Content. Halo, nama gue Raffi dari Creative Department. Halo, nama gue Dita dari IT Department. Halo, nama gue Nokola Nabil dari Program Department. Oke, Kak, tadi dari rumah bareng-bareng apa langsung dari kampus? Bisa sih Bisa, kita ya. Bisa gitu ya? Iya, bisa sih sebenarnya. Lu udah tahu titik lokasinya? Oh, tahu. Udah Unas tahu. TV tahu pasti. Soalnya terkenal lagi kan. Terkenal kan? Soalnya. Lanjut. Tadi gimana perjalanannya macet banget sih kalau dari Wah, rumah? lumayan sih ya. Panas banget. Iya, soalnya Panas siang. banget ternyata. Iya, Apalagi yang putaran balik UIN itu ya, terus lampu merahnya depan juga. Wah, kacau. Kacau. Udah gak ketolong. Iya. Makanya datangnya. Pokoknya di Ciputat mataharinya ada 3 guys. Betul. Iya. Di Unas ada 5. Oh, Saya juga orang daerah situ juga. situ juga ternyata. Dia udah biasa ya, nggak shock banget gitu. Oke, sebelum kita lanjut boleh dong Kak ceritain nih RDK FM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu tuh
apa sih Kak? Organisasi apa? Terus isinya tuh apa aja? Apakah Iya. ada program-programnya itu apa aja? Boleh dong ceritain. Kepo Oke, nih. ini siapa yang mau ceritain nih? Siapa nih? Siapa? Nggak Ya. apa-apa, tabrak-tabrakan aja. Oke, dah. Nyambung. Dari aku dulu kali ya. Boleh. RDK Center sendiri merupakan lembaga penyiaran komunitas nih, ya teman-teman sobat Unas TV. Jadi lembaga penyiaran komunitas itu di mana di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi langsung di bawah naungan fakultas, bukan dari universitas. Kenapa LPK? Jadi kenapa LPK? Karena itu di bawah naungan fakultas. Nah, di RDK Center sendiri seperti radio-radio komunitas lainnya, jadi kayak ada beberapa program-program lah, ada 10 program. Nah, apa aja Nazwa 10 programnya? Satu. Oke, satu itu ada program Newstimer. Ya, Newstimer. Jadi Newstimer tuh kayak ada berita-berita. Jadi kita menyiarkan berita mulai dari berita update sampai berita kampus gitu. Oh. Dan itu mulai siarannya dari jam 9 pagi. Iya, Itu jam kita 9 udah pagi. on air Iya. radio gitu Dari ya. jam 9 sampai jam 10. Terus ada program obrolan siang santai itu Seputar oh iya, Islami sorry. dulu ya. Sebentar Islami, lengkap nih, lengkap. Iya. Islam. Kan kita Agak lupa Islam, sebenarnya. kita harus balance gitu. Iya, sebentar Islami kenapa kan? Seputar Islam Iya. jadi ngebahas tentang berita-berita viral kayak tadi misalnya ada kasus yang viral tentang KDRT kan. Oh. Nah itu dibahas hukumnya apa sih kalau dalam Islam kayak gitu. Oh, disambung-sambungin gitu. Iya, Iya. jadi kayak berita yang lagi Nah. trending tuh bisa jadi topik buat di seputar Islami, Atau bisa di buat di obras. obrolan siang gitu. Terus ada obrolan siang santai, terus ngobrol tentang mahasiswa lah. Terus ada by request. By request ini kumpulan lagu-lagu. Kalau misalnya ada yang mau request lagu itu ada di by Program request. request. By request. Terus ada Sansor santai sore. Jadi tuh programnya dari jam 2 sampai jam 3 itu ngobrol santai aja gitu antar mahasiswa. Terus apa sih keluh kesahnya selama jadi mahasiswa ataupun ada hal-hal menarik nih tips and trick tentang mahasiswa Iya, gitu. tentang Juga undang ya. Ngundang. Benar. Oh, jadi bukan Biar lebih cuma relate. orang radionya aja ya. Bukan. Iya. Biar lebih Jadi relax mahasiswa sama ada. Nah, kita open ada house. program khusus juga dari si Sansor ini ada saus. Jadi Sansor Sansor Open Open House. House. Jadi kalau misalnya kalau kita sebutnya bala muda ya. Iya. Jadi kalau misalnya bala muda, jadi mahasiswa yang pengen banget ngerasain nih siaran gimana sih gitu. Nah, itu ada di program saus itu. Sansor Open House. Jadi Ah. siapapun boleh. Kan nanti kita pas banget ini lagi maba masuk ya. Jadinya kemarin Betul. diundang bintang tamu maba banyak banget ya. Iya, Terus jadi kita tuh punya program spesial juga. Benar. Iya, ada Itu program setiap spesial. hari di jam 1 siang ganti-ganti Iya. programnya. Jadi kalau Betul. Senin ada apa? misal ada RBB, Iya. ada Poki, R-Explore, New Entries sama By Request By Request Spesial. Nah, kebetulan di sini ada program apa? Ada Produsernya nih. Produsernya. Produser dari apa? RBB. Iya, RBB. Produser RBB apa? Jelasin RBB. Ya, RBB. Oke, jadi program RBB itu yang ada di RDK FM, kita tuh ngundang semua bintang tamu yang berprestasi. Misalkan kemarin ada duta gender juara 1 duta gender sebanten, nah itu kita undang. Terus ada juara speech, juara speech, terus juara speech, juara 1 tingkat nasional itu kita juga undang. Peserta Terus cewek yang kemarin nih lagi viral banget ini lagi COC ya. yang Nah, Masuk kebetulan juga. kita juga undang juga mahasiswa UIN yang berpartisipasi di COC itu. Jadi grup ya, dia ngundangnya bisa bebas gitu. Iya, bisa. Iya, Bisa. tapi dia berprestasi. Asal berprestasi. Iya. RDK radio apa? RBB. RBB, RBB. RDK Bincang Bincang Bintang. Berarti Betul. yang khusus yang berprestasi aja ya, enggak Iya. yang sekedar viral doang yang joget. Iya, betul. Nah, BTW, aduh. Unas TV kemarin kita sempat undang juga di Koki. di Koki, Iya, di komunitas benar. Bintang. Oh, Jadi iya. sobat Unas TV. Ternyata Ya. sobat Jadi Nas bintang TV tamu. ya. Iya, Nah. jadi bintang tamu. Betul. Terus Iya enggak? Iya. dan di luar siaran tersendiri di RDK FM tuh karena kan media ya kita mengikuti radio-radio swasta juga lah ya kan perkembangan zaman jadi kita tuh aktif juga di beberapa sosial media gitu mulai dari Instagram, TikTok dan X. Nah itu juga YouTube juga. Jadi kita nggak stagnan lah maksudnya kayak radio emang nggak menutup kemungkinan siapa sih yang denger kan ya orang-orang juga pada mikir radio udah jarang banget nih yang denger ya kan. Nah, terus juga kita supaya nggak terlalu stagnan dan mati mungkin ya bahasanya mati ya kita cobalah baru reach pakai sosial media kayak gitu segala macam gitu guys. Oke. Ini menarik banget ya Ah. kawan-kawan sobat Unas TV. Jadi dia tadi ada 10 program ya Mas ya? Iya. 10 program. Itu dia
on airnya setiap hari? Setiap hari. Iya, dari Kecuali Senin sampai hari Jumat. Iya. Senin sampai Jumat dari Minggu jam libur. 8 Sembilan. sembilan Sembilan pagi pagi. Sampai jam 3 Iya. sore. Ya. sampai jam 3 sore. Oke. Itu. Terus ini kan radio ya. Iya. Mohon maaf nih sebelumnya. Ah. Gimana sih cara kalian sebagai anak radio ini tetap menjaga kestabilitas si kontennya itu? Karena kalau kita tahu nih ya, sekarang radio itu kan udah mulai tersipu ya. Iya. Kita udah beralih ke sosial media kayak yang nonton. Kita mungkin kalau podcast oke lah, cuma Ya, kan kalau kan video. Cuma kalau radio itu gimana nih cara Iya. nanganinnya biar tetap stay di situ? Oke, mungkin ini pandangan pribadi ya. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin nanti tambahin aja. Kalau misalnya penyiaran kan tadi sempat saya highlight tuh ya kan, kita bermain sosial media gitu kan. Nah, kita bisa collab mungkin ada podcast segala macam, dan terus kalau misalnya kita pakai sosial media nih, misalnya siaran live, itu kan hal yang baru mungkin ya. Mungkin ada radio swasta juga menerapkan hal itu gitu. Jadi kita menggunakan sosial media tapi tetap nggak melupakan konsep siarannya gitu. Misalnya tektokan dari bisa dibagi dua tuh di Instagram, slide atas slide bawah itu siaran. Nah itu kan karena siaran tuh kan on demand ya, maksudnya kayak sekali doang terus sorry bukan on demand, maksudnya sekali doang didengar kan nggak bisa diulang ya. Mungkin kalau kita menggunakan sosial media itu bisa diulang kembali gitu. Jadi kita bisa tetap menggunakan konsep siarannya itu biar nggak hilang ciri khas dari radionya. Mungkin teman-teman dari yang lain bisa ditambahin kalau misalnya mau. Kalau Iya, jadi kan kalau ya aku selaku yang megang sosial media Iya. pribadi ya. Jadi kan kita juga punya pilar konten ya. Pilar yang pertama kan harus yang penting tahu aja sih audiensnya. Kalau kita tuh range pendengarnya usianya dari usia 18 tahun sampai 25 tahun. Ya. Dan mostly itu adalah mahasiswa-mahasiswi, especially dari Jakarta juga kan. Dan terus juga dari masyarakat di Jakarta sampai Tangerang. Nah kita kan udah tahu ya seenggaknya culture-nya itu kayak gimana. Nah jadi dibikin pilarnya ada yang inspire, ada yang entertain, terus ada yang edukasi kayak gitu-gitu aja sih. Nanti itu bisa dilihat aja dari insight-nya kira-kira banyak minatnya tuh kemana. Nah nanti baru setelah itu dikembangkan kita pengemasannya, lihat dari minat audiens kayak gitu aja sih. Kalau kalian tuh siarannya tuh di bisa didengar secara umum juga ya? Yes, bisa. Di siaran berapa dong kasih tahu? Oke. Karena kan kita pakai web streaming juga, jadi rdkfm.id. Jadi teman-teman sobat Nas TV mungkin kalau mau dengerin, coba dengerin, buka aja langsung rdkfm.id. Itu Kita biasanya jadi langsung itu juga. ada, langsung klik aja gitu. kita ada di Radio Garden juga. Iya, Radio Itu Garden. Radio Garden, web streaming radio seluruh dunia. Jadi bisa ditulis dia itu udah. RDKFM. Mau tanya dong, di kampus kalian kan kampus UNIR kan gede banget ya? Iya. Ada nggak sih, kan dari sekian banyaknya organisasi RDKFM ini, ada nggak sih kayak anak mahasiswa kampusnya sendiri tuh nggak tahu kalau ada RDKFM gitu? Wah, tentu saja. Salah satu tantangannya. Iya, salah satu tantangannya. Iya, itu gimana tuh? Biasanya soalnya kalau misalkan yang udah agak tersipu atau yang organisasi yang kurang dikenal sama mahasiswanya sendiri itu kan penontonnya dari orang-orang internalnya doang kan ya. Gimana tuh cara menalinnya lagi biar mereka tahu gitu? Mungkin Hamidun bisa jawab atau yang belakang nih ada yang bisa jawab. Jadi kan karena kita emang bukan UKM ya, jadi Iya. kan emang salah satu tantangan tersendiri. Iya. Cuma kita tuh lewat dari brandingan dari diri kita sendiri sih, kan kita pasti masing-masing punya sosmed dong. Gak mungkin kayak temennya cuma satu jurusan aja, ada dari banyak gitu. Nah kita di situ brandingnya, jadi dari kita kayak lagi siaran bikin video atau gimana, jadi kan orang kepo, mereka tuh lagi ngapain ya. Jadi biasanya tuh kita dapat followers juga dari orang-orang yang kepo tersebut. Dan salah satunya juga ini sih kayak tadi yang program Sansor Open House. Nah, itu ya ya. kan kita narik mahasiswa juga ya sama konten-konten yang juga kita tanya sekitar mahasiswa. Jadi tuh kita nggak mati gitu, tahu apa namanya pertanyaan-pertanyaannya gitu. Apa sih? Apa ya? Apa nih? Materi-materinya. Materinya. Oke, mungkin Opung. Sebagai produser Iya, kalau dari gue sendiri kan namanya di program gue kebetulan juga ngundang orang-orang eksternal. Nah, dari situ juga kita mulai promosi kayak coba ini nanti bikin reminder ya, nanti kita bikin konten ya. Nah, dari situ juga
kita nge-guide orang-orang dari luar dari circle mereka kan juga ada pastinya. Nah, orang-orang juga kayak Mido tadi bilang, orang-orang pada kepo. Ini orang ngapain sih? Ini tempat apa sih? Nah, ujung-ujungnya orang pada stalking RDK FM itu apa kayak gitu. Dari situ sih kita tarik. Jadi mau ikuti zaman banget ya Iya. sosial media gitu. Udah nggak zamannya MLM ya. Aduh, Mulut udah nggak zamannya. mulut ke mulut ngeri juga. Sorry guys. Beda-beda. Ini agak Bukan. Kalau kalian kan punya 10 program, Program, ya? iya. Beda-beda itu ya. Sebelumnya pernah ada nggak sih program yang hilang? Oh, Pernah ada. pernah ada. Pernah ya. Pernah. Terus apa sih dari 10 program itu yang nggak bakal kalian hilangin? Program unggulnya lah. Yang unggulnya Iya, banget. unggulnya. Mungkin Pung mau jawab nggak? Saya jawab dulu ya. Tapi ini aman ya. Aman. Aman. Kalau dari 10 program buat sampai saat ini mungkin 10 program ini masih menjadi unggulan kita RDK FM karena di setiap segmennya ada pendengarnya tersendiri lah gitu ya kan. Kalau misalnya unggulan, saya nggak bisa ngambil unggulan banget, ntar ditampolin lagi. programnya nggak disebut kan Mungkin kalau misalnya program-program spesial karena ada pendengar tersendiri, terus juga kayak Obras sama Sansor juga ada pendengar tersendiri, terus juga ada seputar Islami sama Islamic History kan. Pasti yang dengar juga kayak pengen dengar, enggak Ustaz juga Ustaz. Iya, pengen tahu nih agama-agama segala macam. Nah, jadi sampai saat ini mungkin 10 program ini masih menjadi unggulan kita, cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalnya 1 tahun ataupun 5 tahun kemudian itu bisa kita ubah lagi, kita kaji lagi karena kita nggak tahu nih kedepannya bakal gimana. Kalau misalnya program terdahulu ada yang kita hilangkan gitu. Jadinya ya masih bertahan lah ya. Iya. Walaupun tadinya udah ada yang hilang berapa? Yang hilang berapa ya? Dua. Dulu ada free kick sama open house ya. Tapi open house karena menurut kita bisa disatuin nama Sansor, saus Yang santai sore open house ya. Jadi masih bisa masukin. Dulu tuh ada program free kick itu ngomongin bola. Cuma masih bisa kita merger nih dengan Newstainment gitu. Jadi menurut kita program-program yang masih bisa kita hilangkan tapi kita bisa merger lagi nih. Jadi lebih kita dikembangkan lagi gitu bisa kita masukin. Nggak hilang jatuhnya sih sebenarnya. Mungkin redup aja. Iya. Nah, kalau kita kan di Unas TV sendiri kita kan pernah pastinya nggak cuma Unas TV lah semua UKM pasti pernah ngalamin engagement yang mana viewersnya atau penontonnya peminatnya kurang. Iya. Kalau di RDK FM sendiri pernah nggak sih? Terus solusinya tuh gimana gitu? Ngebalikinnya lagi? Ngebalikinnya engagement tuh sebenarnya pernah ya. Kayak misalnya pasti pernah. Apalagi pas kalau kita ngepostnya kebanyakan kayak foto struktur, pasti orang karena ini apaan sih nyampah banget, bala banget gitu kan orang jadi kayak ini unfollow gitu. Nah, ini gimana tadi? Kalau buat engagement rate itu sebenarnya kita bakalan diskusi lagi gitu, brainstorming lagi. Karena yang namanya mahasiswa kalau nggak brainstorming diskusi kalau sendirian kan bukan organisatoris ya maksudnya gitu. Kita brainstorming lagi kenapa nih engagementnya turun gitu. Apakah ada yang salah kah dengan konten kita atau segala macam. Mungkin kayak misalnya dulunya reminder 5 ternyata kita nyampah nih di Snapgram kita bisa hilangin jadi 2. Terus kita bisa upload video lah yang mungkin kita kencengin dulu nih di Reels gitu. Yang ini stop dulu gitu. Jadi kita kaji dulu nih sebabnya kenapa engagementnya ini kita turun gitu. Kalau misalnya kita udah tahu alasannya kenapa, ternyata di postingan feeds ini nggak usah terlalu banyak, kita kencengin di Reels dulu atau nggak TikTok gitu. Nah, karena kalau misalnya kita feeds terus, kita bakal stagnan gitu, engagementnya bakal turun terus gitu, followers turun. Nah, jadi kayak gitu. Berarti kalian dengerin si pendengar juga ya? Iya. Kalian dengerin kesahnya mereka juga ya? Terus kalau di sini kan dakwah lewat radio kan? Iya. Kan beda pendekatannya dibandingkan dengan ceramah langsung atau media sosial. Iya. Boleh diceritain nggak sih kelebihan dan kekurangan dakwah? Soalnya ini sumpah, ini baru denger ya ada dakwah lewat radio itu. Iya. Ustazah atau nggak siapa bisa seputar Islam Ini ini ada seputar Islam. Iya boleh. Siapa mau jawab? Tapi pengen denger juga dari teman-teman. Iya. Coba dong. Kita. Apa kata jawab? Oh, kalau dari gua kan kita kan dakwah lewat radio ya. Yang kita tahu kan kalau misalkan kita lihat ceramah nih atau dengar ceramah,
itu tuh kadang nggak cuma nonton dong videonya, tapi juga dengerin audio. Iya nggak sih Bang? Jadi kayak nggak melulu kita lihat videonya, tapi kita juga bisa langsung dengerin. Jadi mau dimanapun, kapanpun kita bisa dengerin ceramah kayak gitu sih Bang, bedanya radio. Terus juga kayak kalau misalnya kan program Islamnya kan banyak, terus ada 3 seni, Dua. dua ya. Seputar Oh, iya, sama betul. Islam. Ada 2, maaf. Ada 2, terus juga kayak ada yang pas lagi sholat Jumat itu kan daripada yang cewek bingung ngapain kan ada si ISIS itu tuh ISIS nama. Islamic Islam. history. Oh, Tolong ya, Islamic history ya. Islamic Pakai pakai H. Iya. ISIS. Jadi itu kayak penggantinya keputrian ya kalau Iya, dia. Iya, betul. iya, benar. Soalnya itu tuh seputar kayak ada kisah Nabi gitu-gitu. Sejarah. Sejarah. Iya. Mas, itu sejarah Nah, Islam. Dan yang bikin unik ya adalah kenapa di Islamic history itu kita bisa kaitkan gitu, kayak misalnya contoh misalnya ya wartawan Iya. gitulah. Nah, atau kenapa zaman dulu tuh ternyata ada wartawan juga loh. Nah, itu kan yang bikin unik kan ya. Oh, ternyata pengetahuannya tuh iya, luas. kita kaitkan lah gitu. Jadi dakwah di radio itu maksudnya nggak kayak monoton segala macam gitu ya. Kita bawa have fun gitu ya, bawa bawa yang kayak ceramah ustad gitu. iya benar. Saya baru denger juga dakwah radio. Lebih kayak ngobrol sama temen sih. ngobrol teman diskusi gitu. Si pendengarnya banyak ya kalau dakwah radio. Lumayan karena sih. sebenarnya itu lagi balik lagi ke brandingan dari kitanya gitu loh. Hmm. Kan ada reminder juga ada linknya, jadi pas lagi udah naik reminder kemungkinan pas lagi ngeliat kayak menarik nih buat ngeklik linknya itu, jadi ada pendengarnya Agak lu. gitu. Karena kita juga kan nggak lepas dari naungan Islam ya. Iya. Kita Islam Oh. negeri gitu. Karena kita di bawah naungan UI. Bukan disco. Iya. Agak tertipu ya. Iya. Kalau kalian ini semuanya udah pernah jadi penyiar ya? Semua penyiar. Iya, semuanya penyiar. Kalau jadi penyiar tuh yang paling jadi attract apa ya namanya? Yang Tantangan. bukan. Apa tuh? Yang menarik ya, Menarik. yang menarik Ah. itu selain suara bagus tuh. Eh, Maksudnya yang benar-benar menarik si audiensnya itu. yang bisa menarik. Punchline. Punchline itu juga karakter si Penyiar. penyiarnya. Iya. Karena karakter penyiar tuh kayak pembawanya. Gue mau dengerin siaran ini karena si ini. Cheerful Cheerful banget. Iya, banget. karena dia announcernya cheerful banget gitu, pembawanya happy gitu. Ada yang suaranya teleponable banget. Iya, gitu teleponable banget. Jadi Jadi simple banget. Iya, Iya. betul. iya, orangnya kelihatan ya. Kelihatan. Itu juga keahlian yang harus bisa oleh penyiar tuh announcer adalah pembawaannya. Jadi kalau misalnya dia lagi sedih atau segala macam, tapi dia dituntut harus ini nih, Ceria. harus Harus ceria ceria. gitu. Nah, jadi emosinya tuh harus bisa Harus dikontrol stabil. gitu. Itu sih yang Itu ya, tantangan sih. tantangan, challenge sih, challenge. Apalagi mukanya nggak kelihatan tuh. Iya. Iya. Lama-lama lagi. Iya. Kan bisanya cuma dari pengertian. Kalau yang semi sleep colorful kayak gimana? biasanya yang lembut Yang gitu. pembawaannya kayak gitu ya, yang cool ini. Iya. Nah, ini Cool. Ya, Cool. Maksudnya topiknya topik Oh, topiknya. Sebenarnya Bebas. biasanya kalau misalnya pagi terus timer jam 9 nggak mungkin kan kita lemes karena Iya. kan biasanya tuh yang dengerin pagi mau berangkat Kerja. kuliah ya, Iya. masih Kerja. full. Iya. Nah biasa tuh di jam-jam sore paling ya. Jam sore Santai. santai. Cocok ya buat yang nggak punya tempat musikal. Aduh. Iya. Dengerin Iya. aja. Dengerin Bisa aja. telepon juga kan ya di Bali? Bisa, Iya. bisa. Oh, bisa lagi juga, Bisa bisa request. Bisa curhat Hari juga. Jumat. Iya. Ada sewa Bukan. Ada. Jadi kalau Wadah. Bukan, ada bagus juga. nyewa. Jadi kalau misalnya ada yang request gitu, nge-DM atau ngisi question box gitu. Terus mereka curhat terus kita Iya. ini rekomendasi lagu. Kita rekomendasi gitu. lagu. Biasanya ditanya kenapa milih lagu itu gitu. Ada background tersendiri kah milih lagu Ya, itu? mau salam-salam juga boleh. Iya, betul. lucu ya. Jadi Mm. kalian Iya. benar-benar peduli mental orang juga ya. Iya. Iya. Walaupun lupa diri sendiri. Iya. Tapi emang kayak gitu sih. Iya, Yes. memang. Kalian UKM sibuk ya? Ini Sorry, kita nggak. Kita bukan ya? nggak. bukan. Iya, LPK. LPK. Iya. Sibuk ya. Sebelumnya ini semester berapa? 3. Ada yang 3, ada yang Ada yang 5, go to 5. Gue tuh lima. Yang paling tinggi yang paling tinggi. 5. Oh, Mas Fauzan. Iya. Sama saya Oh ya, Kalau nggak usah yang paling tinggi deh, semuanya deh. Iya.
cara ngimbangin waktu biar nggak berantakan kuliahnya sama organisasi. Apalagi kan kalau kuliah itu kan kalian fokusnya ke kuliah ya. Iya betul. Biar nggak ngeganggu kayak jadwal, apalagi kayak Mas Fauzan bentar lagi ada magang, terus sempro gitu, Iya, kan bimbingan tuh biar nggak keganggu tapi organisasinya tetap jalan. Itu gimana, Mas? Kalau aku sendiri sih manajemen waktunya lagi sih ya, kayak kan kalau lagi siaran kan Senin sampai Jumat ya, terus juga kita ada jadwal mata kuliah gitu. Nah kita harus nempatin dulu nih waktunya, kayak hari Rabu nih kosong gitu. Nah ini berarti emang khusus buat siaran, terus Jumat ini rapat. Nah jadi manajemen waktunya sih yang harus diinin banget. Soalnya kalau misalnya kan aku juga basicnya production manager ya kan. Terus kayak ada konten dan segala macam. Kalau misalnya tuh telat satu aja kan pasti numpuk kan besoknya, karena ini ada konten yang selanjutnya tapi konten sebelumnya belum naik gitu. Nah jadi aku nekanin ini sih manajemen waktunya lagi, di scheduling lah gitu konten atau schedule mungkin buat diri sendiri, dicatat di kalender kan ada tuh ya sekarang, bisa di HP ataupun di laptop bisa dicatat, jadi kayak gitu. Kalau dari kakaknya yang semester 3 udah mulai kerasa belum sih semester 3 midlife crisis itu? Udah sih, udah kerasa. Udah. Terus apa itu? Terus kita kan fokus di organisasi juga, ngimbangin Ngimbanginnya kebetulan organisasinya yang diikutin banyak, jadi kayak ya balik lagi prioritasnya di mana. Kan kalau ya kan sebelum masuk organisasi kan prioritas utamanya kuliah. Tetap kuliah, tetap nilai jadi, ya. Ya udah yang dikejar pertama itu nilai dulu. Kalau misalnya emang udah ada senggang-senggang pas lagi kuliah, baru balik ke organisasi gitu. Jadi nyelip-nyelipin di antara itu. Organisasi itu di bawah dari kuliah. Iya. Tapi tetap di prioritas. Iya. Dari masnya yang lain dong, yang lain. Ini yang paling sibuk. Ini sibuk. Emang risk banget orangnya. Ini paling sibuk nih. Nah, karena gue itu kreatif, jadi kalau di kreatif itu ibaratnya tuh kayak sibuknya tuh kemarin tuh kayak sibuk sekalinya senggang gitu sih kontennya. Nah, jadi itu misalnya kita tag konten nih hari ini nih, misalnya itu deadline itu hari Senin apa enggak hari Selasa deh. Nah itu kan tag kontennya hari ini nih. Kita ada waktu edit berarti berapa hari tuh, kayak anggaplah 4 hari. Nah itu juga 4 hari video, terus juga ada thumbnail covernya, jadi kayak double gitu, kayak video iya, cover iya. Nah kalau untuk ngaturnya sih, kalau untuk ngatur misalnya waktu kuliah sama ngatur edit gini sih, kalau gua sih lebih nentuin dulu sih yang mana nih yang harus gua kerjain dulu, apa enggak deadline-nya nih, gua ngejar deadline dulu. Dan juga kalau gua sih karena gua ini biasa kayak begadang kan, jadinya kayak keatur aja gitu, kayak misal gua kuliah pagi doang, ada matkul pagi doang. Nah itu masih ada jenjang waktu dari siang sampai sore kan, apa sampai malam. Nah itu bisa gua manfaatin gitu sih. Dan bisa sambil kuliah juga ya. Bisa. Terus interaksi sama pendengar, membedakan radio ini dengan radio kampus lain tuh gimana? Baik secara off air atau on air? Ada yang mau jelasin? Siapa yang mau pilih? Siapa mau jelasin? Mau jelasin nggak? Kalau yang selama ini dilihat dari radio kampus lain kan juga panggilan ke pendengar beda. Iya. Kita kan bala muda, kalau kampus lain tuh kebanyakan sobat muda. Oh nickname-nya ya? Iya nickname kaula muda gitu-gitu. Jadi kayak kita ngasih bedanya juga dari panggilan, terus juga kalau misalnya gimana ya? Kita juga kayak mendengarkan juga dari merekanya gitu sih. Jadi kita juga menyediakan apa yang mereka mau, bukan menyediakan apa yang kita punya. Jadi nggak egois ya? Iya betul. People pleaser Kak. Iya. Tapi kalau untuk off air, tadi kan mungkin kawan-kawan jelasinnya on air ya. Iya. Nah kalau untuk off air ini kita sebenarnya ada rangkaian acaranya nih. Ada namanya RDK Off Air. Jadi setiap tahun tuh kita mengadakan RDK Off Air, mulai kayak ada openingan, terus talk show, mungkin live podcast, ada lomba-lomba juga, era CRPC. Jadi tuh sama ada closing ceremony gitu. Closing ceremony tuh? Jadi acara konser gitu. Konser besar gitu dari RDK. Konser besar dari RDK itu kita adakan setiap setahun sekali. Nah, jadi buat lebih dekat lah dengan bala muda untuk off air-nya. Terakhir. Apa ini? Gimana sih cara menghadapi tantangan dunia broadcasting? Kalau penyelamatnya mungkin kalian nggak kelihatan muka ya, jadi bisa ya nggak terlalu malu-malu banget lah. Tapi selain itu tantangannya tuh sebenarnya kebetulan aku kan IT megang webnya, jadi sebenarnya itu tantangan tersendiri dari pendengar, karena kan radio kan termasuk yang udah nyaris mati nih.
Jadi kayak pendengarnya tuh bisa ya dihitung jari lah. Karena ya emang apalagi kayak news statement itu kan pagi. Jadi kayak emang lagi pada sibuk-sibuknya juga. Jadi ya kalau dilihat pas pagi itu sedikit banget, cuman kayak balik lagi ke brandingan kita. Kan kita punya temen nih. Bisa lah kita kayak ngabarin, dengerin siaran gue lah gitu. Oh, jadi enggak jadi pengen ngomong. Enggak bukan ngemis ya, tapi kayak minta sesama exposure gitu ya. Iya, saling saling support antara teman gitu. Kayak asik aja nih, terus kayak kadang ngepromosi, lu bisa kok request lagu nih di program ini, gue lagi siaran juga gitu, sambil nyelip-nyelipin dikit gitu. Jadi kayak emang ya dari lingkungan terdekat dulu sih pertama kalau buat pendengar gitu. Ada tambahin? Kalau buat tantangan broadcasting tersendiri ya, apalagi sekarang kan banyak banget ya persaingan media mulai, terus juga banyak banget kayak lowongan-lowongan pekerjaan di luar depan kan tuh kayak misalnya ada radio, emang masih ada nggak sih yang denger terus segala macam, terus apa? Karena kan teman-teman di sini mungkin harapannya masuk RDK FM keluar mau jadi penyiar atau segala macam kan. Nah gitu, mungkin untuk tantangannya sih di situ sih, karena ini jawaban pribadi aku tersendiri sih mungkin buat teman-teman. Jadi aku nggak mau teman-teman di sini tuh cuman buat jadi penyiar doang gitu. Jadi bukan cuma buat penyiar doang, tapi bisa explore lah kemana-mana. Karena kan kalau misalnya keluar dari RDK FM sendiri tuh nggak dituntut jadi penyiar doang kan. Ya, apalagi banyak broadcasting sekarang tuh banyak yang kayak media-media yang udah banyak saingannya gitu. Jadi boleh explore segala apapun di RDK FM gitu. Makanya kita banyak divisi-divisi yang di luar dari penyiaran gitu. Sebelum itu ada nggak sih project terdekat kalian? Project besar gitu ya. Oh itu tadi project terbesar. Iya, project terbesar RDK FM. RDK of Air. Itu rencananya kapan? Rencana di-spill gak sih ya? Akhir tahun ini pokoknya Sobat Unas TV ataupun Bala Muda stay tune terus di IG RDK of Air ataupun RDK FM, karena kita bakal kasih tahu nih rangkaian-rangkaian mulai dari opening mungkin atau talk show ataupun live podcast. Soalnya tahun kemarin kita talk show-nya Shirin. Nah, mungkin nggak tahu nih tahun ini siapa. Oh, Shirin Nalidrus ya? Iya, Shirin. Sekarang kita closingnya siapa? Closingnya kemarin Perunggu. Sandwich. Mungkin nggak tahu nih tahun ini. Iya, pasti. Oke, Bala Muda stay tune lagi. terus ya. So, Gimana? Boleh nonton juga. Gimana penempatannya? Belum ya, belum. Belum. yang udah ke spill tuh RCRPC udah mulai Iya. lomba. Sudah mulai ada pendaftaran. Kita mau di Atau mungkinnya di ini apa GBK? Enggak Iya, tahu. kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Iya, iya boleh. Bisa. Nepotis boleh. boleh. Oke, itu dia interaksi gua bersama anak-anak RDK FM UI Syarif Hidayatullah. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Well, sebelum gua menutup acara ini, gua tentunya pengen benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada anak-anak RDK FM. Udah main ke sini, mampir. Boleh nanti kalau misalkan mau ada kolaborasi lagi, langsung dihubungin aja ke kita. Atau Mas udah kenal sama Jovanko? Udah dah. Bang Jo. Langsung dihubungin aja. Iya. Boleh. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak kepada semuanya. Tetap semangat terus. RDK FM sukses terus. Amin. Pendengarnya terus Amin. naik. Amin. Ada yang mau disampaikan ke Unas TV? Aku ini. Gua lagi ya. Semoga Kayak bebannya. mungkin harapan semuanya ya. Semoga Unas TV dan RDK FM terus maju ya, berkembang dan tetap semangat pokoknya ya. Amin, amin. Ya, semangat aja pokoknya ya. Udah gua doain. Iya, jangan Semangat. Semangat. Oke. Kalau kalian itu bekerja sama dosen juga nggak sih? Kalau kerjasama biasanya sih itu kalau misal konten-konten kalau kayak tahun ini tapi pas Ramadan itu kita kerjasama dosen kayak misalnya kayak bikin konten podcast tapi per episode gitu, jadi nah itu kita kerjasama sama dosen. Jadi MC-nya dari kita, announcer dari kita, terus narasumber dari dosen. Itu berarti kayak acara-acara formal gitu ya? Iya, termasuk formal konten juga ya. Iya.
Terus tadi lupa kan yang radio FM, yang radio yang broadcast satu. Terus tadi katanya ada yang program video juga ya, news juga ya. News. Oh, ada news tema, news department. Gimana? Oh ya, kalau newstainment ini sebenarnya program siaran. Jadi yang 10 itu program siaran. Iya, jadi 10 itu newstainment program masuk ke program siaran. Cuma kalau untuk news department itu dia urusan dengan divisi. Jadi kayak pemberitaan, terus juga liputan, pemirsa reporter itu masuk di news department. Well, itu dia obrolan seru kita yang udah kita kulik ya. Terus sebelum pamit nih mau ada penyerahan plakat dulu nih dari Unas TV. Mau perwakilan atau semuanya? Pausan.